Guys, kalau misalkan lo semua nyari handphone yang layarnya gede, kemudian ring kameranya pun segede gaban, gue rasa ini bukan video untuk kalian. Tapi kalau misalkan lo semua orang yang tipikal mikir, wah sepertinya gue butuh handphone yang ringkes gitu ya, minimalis guys, udah gitu bisa dipakai sampai 2-3 tahun ke depan bahkan lebih, gue rasa Sharp Aqua Sense 10 ini menarik banget untuk kita bahas bro. Karena menurut gue pribadi nih ya, di tengah handphone yang makin kesini tuh makin ribut banget persaingannya. Nah yang satu ini malah kalem. Dan justru ini yang ngebikin doi ini beda guys. Nah Sharp ini datang pakai cara pendekatan yang beda banget menurut gue. Mereka tuh nggak ngejar headline ya, nggak ngejar angka benchmark gede-gedean ataupun flexing, tapi fokus ke satu hal, yaitu experience sehari-hari yang lebih baik banget bro. Dan di Aqua Sense 10 ini guys, kerasa banget. Kalau Sharp tuh bener-bener ngerancang handphone ini dengan segala macam fitur yang dia bawa bro. Lo semua masih inget nggak sih? Gue tuh pernah ngebahas versi Sharp Aqua Sense 9. Nah kalau dilihat dari segi desainnya, Sharp memang sama sekali nggak ngasih perubahan yang signifikan di Aqua Sense 10 ini. Secara dimensi sampai layar pun yang dipakai itu masih sama. Nah buat lo nih yang belum tahu, lu bisa nonton lah di channel YouTube Pricebook bro. Kemudian di saat handphone lain nambah angka series, jadi nambah makin gede ukuran handphonenya. Nah Sharp Aqua Sense 10 ini guys, bentuknya tuh masih compact. Dengan bobot cuma 166 gram aja. Tetap ringan dan nyaman banget gripnya gitu bro. Layarnya pun masih sama, pakai 6,1 inci Pro IXO OLED. Dengan brightness nyampe 3000 nits. Plus nih ya, refresh rate-nya guys, efektif nyampe 240 Hz. Tapi tetap bisa hemat daya. Intinya handphone ini layarnya tuh tetap terang di luar guys, tapi adem di mata. Dan yang paling penting nggak bikin boros baterai. Terus apa bang kira-kira bedanya Aqua Sense 9 sama Aqua Sense 10? Tentu jelas ini beda di bagian chipsetnya bro. Kalau kemarin si Aqua Sense 9 pakai Snapdragon 7S Gen 2, nah sekarang Sharp Aqua Sense 10 yang gue pegang sekarang itu naik derajat guys. Dos ini pakai prosesor Snapdragon 7S Gen 3. Tapi tetap fokus di efisiensinya bro. Seperti yang kalian lihat dengan skor pengujian yang gue dapat sekarang, itu jelas handphone ini bukan buat flexing benchmark, tapi cukup ampuh banget guys buat dipakai sehari-hari. Apalagi ditambah perpaduan RAM 8GB plus bisa di-extend pakai virtual 8GB juga, dan internal storage 256GB guys. Ngebuat ini handphone tuh jadi pas banget lah buat dipakai untuk daily driver kita guys. Gak cuma itu ya guys, di handphone yang semungil ini, Sharp tuh masih ngasih baterai yang gede, 5000 mAh. Tapi punya klaim tuh bisa tahan sampai 2 hari pemakaian berkat smart energy savingnya nih. Nah sama kayak pendahulunya, Sharp Aqua Sense 10 juga punya sertifikasi MIL STD 810H dan juga 810G. Ditambah lagi ada sertifikasi IPX5, IPX8, dan IP6X. Yang ngebikin kita semua tuh nggak harus was-was di kondisi Jakarta yang iklim cuacanya lagi ekstrim banget guys. EKE kalau kena hujan, nih handphone masih aman banget. Lanjut dari bagian performa, sekarang kita akan ngebahas masalah kameranya guys. Hal utama yang paling gue demen banget dari kameranya, karena Sharp Aqua Sense 10 ini guys punya smart kamera berbasis AI. Mulai dari food shadow removal yang otomatis bisa ngilangin bayangan di makanan, ini pas banget buat kalian para food vlogger. Terus glass reflection reduction yang bisa ngurangin pantulan di cermin. Kemudian ada text shadow removal nih yang intinya tuh bisa bikin teks di gambar lebih jelas dan rapih pula bro. BTW buat lo semua yang nanya nih, kira-kira bang resolusi kameranya berapa? Nah untuk Sharp Aqua Sense 10 ini guys, dia ini pakai setup kamera utama 50,3 megapiksel plus udah ada OIS-nya. Nah setup sensor ini guys yang dipakai sama Sharp Aquos R10. Cuman kalau R10 itu dia pakai Leica, nah kalau yang ini belum bro. Ditambah lagi doi ini pakai sistem ProPix terbaru yang ngebikin hasil foto malam dan juga HDR-nya itu bisa sampai 2 kali lebih baik kalau kita compare sama generasi yang sebelumnya. Nah ini tuh beneran loh, ngaruh banget. Yang ngebikin hasil foto siang itu jadi cerah, malam tuh jadi minim noise, dan warnanya tetap natural bro. Uniknya lagi nih ya, Sharp Aqua Sense 10 ini guys punya fitur auto makro. Jadi kamera tuh bakal otomatis pindah ke close up pas lo lagi ngedeket. Gokil ya, ada gila-gilanya nih handphone. Nah, filter bawaannya juga termasuk lengkap banget ya. Mulai dari retro, cinema, sampai monokrom ada semua tuh di sini. Dan buat lo semua yang penasaran sama hasil videonya kayak gimana, bakal gue kasih lihat bro di scene berikut ini. Oke guys, berikut hasil perekaman video kamera belakang
dari Sharp Aqua Sense 10. Ini gue pakai settingannya di Full HD ya guys. Kemudian frame rate-nya gue pakai di 60 fps. Dan ini video stabilization-nya gue aktifin. Gue kondisinya jalan nih, gimana menurut kalian? Seperti yang kalian lihat ya, di video dengan kondisi low light, Sharp Aqua Sense 10 ini guys, masih bisa gue bilang aman banget. Ya mungkin karena sensornya gede ya, jadi ngebantu banget buat ngurangin noise. Dan buat lo semua yang doyan bener selfie sendiri ataupun ramean, slow banget ya, karena Aqua Sense 10 ini udah dilengkapin sama kamera depan 32 megapiksel, yang udah pakai fitur palm shoot. So lo tinggal angkat tangan aja kayak gini, foto tuh langsung auto kejepret. Simple banget bro. Lanjut lagi, sekarang gue bakal bahas fitur yang mungkin jarang kita temuin di handphone lain. Ini kata gue ya, karena gue jarang banget nemu gitu ya. Yaitu fitur AI Call Noise Cancelling. Dan ini bukan cuman gimmick, karena pada saat gue cobain, ngaruh banget loh bro. Misalkan ya, lu nelfon lagi di kondisi jalanan yang rame, di kafe, parkiran, atau tempat konser dangdutan, Sharp Aqua Sense 10 ini guys bisa mastiin banget dengan baik bahwa suara yang kedengeran itu adalah suara lu dan lawan bicara lu aja pada saat telepon, bukan ditambah sama suara background yang gaduh bro. Hi there, I'm at the stadium right now. Can you hear me okay? Ya seenggaknya ya, walaupun handphone ini gak jago untuk motret bulan, seenggaknya dia ini jago buat menjaga komunikasi agar tetap baik guys. Anjay. Gak cuman itu aja ya guys, di bagian speakernya juga ada dual box stereo yang bikin suaranya tuh lebih kencang banget, lebih berisi dan bassnya beneran kerasa. Intinya ya, di handphone mau lu pakai nelpon di tempat yang kondisinya berisik, kemudian mau lu pakai buat meeting, pakai buat nonton, itu suaranya juga nggak cempreng. Lanjut, sekarang kita bakal ngebahas satu part yang menurut gue ini kadang suka dikesampingkan sama banyak orang, tapi ternyata itu penting guys. Yap, ini adalah fitur AI Voice Assistant yang bisa ngalihin panggilan tidak terjawab langsung ke voicemail dan ngerekam pesan otomatis bro. Udah gitu nih ya, AI-nya juga bisa kasih notifikasi peringatan buat kita kalau ada panggilan yang gak kita kenal ataupun mencurigakan bro. Jujur, ini ngebantu banget sih guys, karena banyak banget kan tuh spam calling sekarang. Jadi kesimpulannya menurut gue pribadi, handphone ini memang bukan untuk semua orang. Tapi Sharp Aqua Sense 10 ini guys, hadir sebagai solusi untuk kalian yang pengen handphone compact, tapi layarnya tuh oke, bening banget, kemudian kameranya mantep, dan yang pasti guys, ini tuh nyaman banget untuk kita genggam dan untuk pemakaian sehari-hari. Nah buat lo semua nih yang pengen ngetakis handphone ini, link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description. Bewok pamit, Assalamualaikum.